Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi kelas 10. Di mana ini merupakan kurikulum KD 3.3 dan 4.3. Dan dalam materi kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dari teks eksposisi, kemudian tujuannya untuk apa, unsur-unsurnya bagaimana, dan struktur apa saja yang ada pada teks eksposisi. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang teks ini, apakah kalian pernah menemukan sebuah paragraf atau bacaan yang di dalamnya terdapat teks yang berisikan fakta dan informasi? Nah, ternyata yang perlu kalian ketahui, teks yang sudah pernah kalian baca tersebut termasuk materi teks eksposisi loh. Teks ini akan dengan mudah kita temui pada surat kabar, majalah, ataupun artikel. Lalu sebenarnya apa itu teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan terhadap suatu masalah yang disertai dengan argumentasi. Lalu argumentasi itu apa ya? Argumentasi merupakan pendapat yang didukung oleh fakta-fakta yang benar-benar ada. Pendapat-pendapat itu harus disampaikan secara logis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, tidak asal berpendapat ya. Yang perlu kalian ingat, teks eksposisi ini juga menyajikan fakta dan informasi. Artinya, jika kalian ingin membuat teks eksposisi, maka harus dipastikan kita memiliki data informasi atau pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Teks eksposisi ini juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran tentang suatu topik. Dapat dipahami ya? Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah tujuan dari teks eksposisi. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Dalam membuat teks eksposisi biasanya ditujukan untuk membahas isu-isu yang ada di masyarakat, seperti COVID-19, isu tentang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Dengan ditulisnya teks eksposisi, maka pembaca akan memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menanggapi isu-isu yang tengah hangat atau isu yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat luas. Dan yang harus kalian catat dan ingat, tujuan dari teks ini hanya untuk menginformasikan atau menambah pengetahuan, tidak untuk mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Selain itu, teks ini juga harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Ingat, mengandung informasi yang mengandung pengetahuan. Jadi, ketika kalian ingin membuat atau menyusun teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang dibuat sudah mengandung informasi penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Nah, setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari teks eksposisi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada pada teks eksposisi. Jadi, suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika memiliki dua unsur utama, yaitu pertama, memiliki gagasan, kedua, mengandung fakta. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak pembaca untuk ikut menanggapi masalah yang sedang dibahas oleh penulis. Unsur kedua dari teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Pada akhirnya, fakta akan semakin membuat gagasan dari penulis menjadi lebih kuat, sehingga dapat menguatkan keyakinan pembaca terhadap gagasan maupun masalah tertentu. Selanjutnya, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Yang harus kita ketahui atau yang harus kita ingat, struktur teks eksposisi itu ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Struktur yang pertama yaitu tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang akan dibahas oleh penulis itu sendiri. Lalu, struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Bagian ini berisi pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Di bagian ini juga bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Setelah tesis dan rangkaian argumen disusun, selanjutnya struktur yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah penegasan ulang. Bagian ini berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi teks eksposisi dari KD 3.3 dan 4.3. Insya Allah di video berikutnya akan ada pembahasan mengenai pola pengembangan teks eksposisi, analisis struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dipahami oleh kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.